tekanan. Iya, maksudnya berarti abang emang kesel kali bang. Maksudnya memang ngelihat koruptor tuh kesel banget gitu. Ya, Kalau aku ini ada kejadian loh, ya kan? Terakhir saya laporin PPJU, pajak penerangan jalan umum, ya kan? Yang sekian miliar laporannya itu temuan BPK. Wajar saya laporkan karena itu temuan audit BPK. Teman-teman juga bilang, lu dana dari mana sih? itu Ya, lu berangkat sana berangkat sini, ya kan? Nah, di situ ya pandai-pandai kita lah. ada aja lah tuh. Ada aja Iya, rezeki. kalau itu kan percaya. Yoo-hoo! I'll make you famous. Bukan bang, apa? Kan abang tadi kan abang ngomong tuh maksudnya apa? Memang pengen berarti Bang Mulkan nih ini memang benar-benar idealis, emang pengen berantas korupsi nih ya. Iya, Bang ya. iya. Ya kan bang, apa? Enggak, maksudnya bang kenapa bang? Abang nggak takut dibilang pahlawan kesiangan gitu loh pak? Ya kalau bahasa itu masih kedengeran syahdu bagi kita. Gitu, Pahlawan kesiangan. Enggak kan tadi Tapi- kan, maksudnya kita obrolin. Tapi lebih sadis lagi tuh bahasa tengilnya itu sok belagu. Nggak takut gitu dibilang orang kayak Belagu gitu bang. banget lo apa itu bahasa. Cuman kalau bahasa begitu masih apa Nggak terlalu ngepek ya. nggak ngepek. Bukan maksud. Itu yang lebih dahsyat lagi itu kan permasalahan kan bukan dari kata-kata. Permasalahan tuh jelas dari perlakuan lingkungan, perlakuan oknum yang memang secara Bang, berarti abang tekanan. iya maksudnya berarti abang emang kesel kali bang. Maksudnya memang ngelihat koruptor tuh kesel banget gitu. Ya. Kalau aku kan gini, kalau misalnya ada berita korupsi kan, apa ada berita korupsi ini Iya. korupsi nih, yo anjing ya, gini aparat. Enggak yang sampai bucin gitu loh sebenarnya. Tapi abang emang terganggu betul sama koruptor. Iya, permasalahan kan dia bikin ngerasain orang miskin, tambah miskin. Udah miskin, tambah miskin ada dia. Itu dia masalahnya. benci banget kayaknya, Udah miskin, diselesaikan sama orang itu tambah miskin, tambah melarat. Permasalahannya kita teman-teman yang sebagai aktivis yang dari nol yang kita ikutin itu, dia itu main di dua kaki. Wih. Dua kaki itu permasalahannya di sini bisa bermain, di sini bisa bermain. Jadi 50-50 dia ambil itu tanda kutip dia untuk dapur ngebul, ya kan? Nah itu wajar, itu manusiawi karena memang untuk hidup. Karena permasalahan kalau nggak begitu dia nggak makan. Untuk menyelesaikan permasalahan korupsi itu kan bukan nyari makan sebenarnya. iya betul, masalahnya kan ada yang bilang apatis sama aparat penegak hukum kita kan apatis. Janganlah lapor ke sono, lapor ke sini, percuma nggak ada apa-apain. Sampai sekarang pun detik ini saya masih percaya sama APH, aparat penegak hukum. Mau itu jalan, mau nggak, mau di 86, mau di SP3, kita nggak peduli. Laporin aja. Bukan urusan saya lagi kalau saya udah melaporkan ke APH. Iya. Bukan urusan saya lagi, urusan dia sama Tuhan. Iya. Ini ada kejadian loh, ya kan? Terakhir saya laporin PPJU, pajak penerangan jalan umum, ya kan? Yang sekian miliar laporannya itu temuan BPK. Wajar saya laporkan karena itu temuan audit BPK. Di situ ada kejadiannya, ada auditnya. Audit bukan saya pribadi, audit lembaga negara yang udah ditunjuk bahwa yang sah, yang benar itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia. Di situ dirangkan ada temuan sekian miliar dari 6% sosial, 7% rumah, 8% jasa. Nah, di situ ada selisih dari 250 miliar yang dilaporkan per tahun. Di situ ada selisihnya sekitar 800 miliaran. Kemana uang itu? Kenapa nggak masuk ke daerah sebagai PAD? Pendapatan asli daerah. Nah, kan itu kurang ajar. Ya kan? Pak Tum berangkat sekarang dari rumah malam-malam sampai ke rumah bis tabrakan dengan lampu jalan tak ada, padahal
tiap bulan bayar 7% untuk penerangan jalan umum. Kan kurang aja. Gue bayar pajak itu untuk nerangin jalan, tapi dimatiin karena apa? Belum masuk ke PAD dengan pengurangan ini. Temuanlah BPK. Wajar loh saya laporin. Nah, permasalahannya Pak, kenapa teman-teman yang sampai sekarang ini siapa sih yang saya kan ya gimana prosesnya udah sepanjang ini, udah perjalanan udah sepanjang ini. Maulah cari siapa figur lagi. Iya kan? Figur siapa yang namanya Mulkan kedua, Mulkan ketiga ya seterusnya. Udahlah, aku udah fokus usaha entah apa kayak jualan ayam penyet, apa kayak kan nggak usah bikin korupsi lagi, udah stop. Tapi penasaran kan kok ganggu apa terbersih begini lagi, udah itu aja, jalanin aja. Jadi sebenarnya jadi sekarang kegelisahannya Mulkan, Bang Mulkan nih, ini kayaknya anak-anak muda sekarang nih itu. Nah, saya sebagai narasumber di Uniba sama Undrika ya, teman-teman mahasiswa banyak pertanyaannya. Salah satunya gimana cara mendapatkan data korupsi itu dari mana bang katanya. Nah itu kan gampang, kita kan punya HP, ya kan. HP itu ada yang namanya Google. Nah di Google itu ada, tinggal pilih apa laporan BPK. Nah tulis, klik lagi provinsi, klik lagi dinas apa yang terjadi di situ, dibuka misalnya dinas PU. Ya, dinas apa pekerjaan umum. Nah, di situ temuan, terpret. Nah, dari hasil temuan BPK itu jelas kita investigasi ke lapangan. Misalkan pembangunan penahan ombak. Ya kan, senilai 26 miliar. Di mana? Di kampung sana, misalkan. Kita telusuri kampung itu. Di mana nih letak proyek ini? Ada pelangnya misalkan, foto pelangnya. Kita cek, ukur sana berapa kilometer. Cocok nggak dari sekian ratus meter ini sehingga mencapai 26 miliar. Di situ ada temuan. Kenapa dari BPK keluar kerugian negara sekitar 4 miliar atau 5 miliar misalkan. Di situ bisa kita laporkan. Nah, teman-teman apa sebagai aktivis itu ya mesti belajar di situ. Effort juga harus. Iya, effort juga. ke lapangan untuk pembuktian, untuk penambahan data untuk APH, aparat penegak hukum. Jadi kita nggak apatis sama APH. APH bukan mau terima bersih aja. Jadi kan secara administratif ya dia udah menjalani. Dengan adanya laporan itu mesti ditanggapi, nggak dicuekin kok. Udah percaya aja sama APH. Mau lapor ke Krimsus Polda, mau lapor ke Kejati, Kejaksaan, silakan. Itu Gila Mulkan. Nah, permasalahannya kan di situ. Nah, teman-teman itu siapa lagi yang mau melaksanakan? Ya itu sekarang Om ya, PR juga Om. Iya, Kalau Om lagi? sekarang udah kurang produktif Om. Apa gimana? Ya memang kita akui lah. Rasa Om ya. Ya kan? Udah nggak kayak muda dulu iya, Om ya. Kita sampai ke pulau-pulau, terakhir ke pulau apa? Itu emang sampai niat ke ngecek tuh Om. Iya, kemarin ada temuan Bangke. apa spam sistem penjernihan air minum di situ di pulau apa lupa pulau apa, dari pulau apa, dari Karimun ke Moro ke pulau apa tuh, sampai saya nggak bisa pulang, tunggu kapal lewat dulu baru bisa pulang. Nah teman-teman lihat, saya lihat apa bangunannya masih hancur segala macem, nggak selesai. Nah itu sekian spam yang kita laporkan ya terjadi, ada temuan semua. Nah beberapa pejabat ya masuk ke pengadilan karena hukum. Nah itu permasalahannya kan di situ, nggak bisa kita melaporkan permasalahan korupsi itu dengan data yang akurat. Nah, memang udah modal kita emang ini Om ya. Iya. Nah teman-teman juga bilang, lu dana dari mana sih? Itu Om. Ya, lu berangkat sana berangkat sini, ya kan? Nah di situ ya pandai-pandai kita lah. Ada-ada aja lah tuh. Ada-ada aja. Iya, kalau itu kan percaya. Tadi kawan barusan juga ada-ada aja. Iya. Cair mereka tadi. Begitu. Tadi kawan. Jadi caleg juga tuh. Oh enggak lah. Saban-saban ketemu kawan, mau kemana? Nah, ya kalau ada rezeki dibantulah. Gitulah ya kan. Ya setelah kalau ada 300 apa. Misalkan ke camat setempat.
kami dari sini Pak, ini Pak. Ya, kalau ada Bapak ada Bantuan bantuan lah ya. ya. Saya perlu ongkos balik. Itu proposal tuh Om ya. Nah, secara lisan aja gitu. Tapi kalau dilihat Nah. dari orang ini dua nih Om, Ya, kira-kira ada potensi untuk melanjutkan karir Om Mulkan nggak? nggak tahu mentalnya kuat. Aduh, apa saran Om buat yang muda-muda nih, maksudnya untuk siapa tahu ada yang mau kayak Om Mulkan gitu loh. Ya mentalnya. Modalnya apa? Modal pertama Mental. nyali ya. Nyali. Itu penting tuh. Iya, karena apa? Yang dihadapi itu kan ya memang pertama aparat penegak hukum juga. Tapi- karena berhadapan Ya. face to face langsung. Iya, betul. Benturannya keras. Bukan benturannya apa? Benturannya langsung frontal. Pam, perang habis. Tapi kan sorry nih Om ya. Hah? Nah, ini kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen nih Om. Ya. Ada yang bilang katanya Om Mulkan tuh ya sebenarnya emang karena mau dapet duitnya aja tuh Iya, sebenarnya. betul. Nah Om jelasinnya kayak apa Om? Enggak, maksudnya kan Om juga secara idealis kan Iya. memang ada passion untuk memang benci sama koruptor. Mm-mm. Nah, kayak mana Om nyikapi pertanyaan-pertanyaan netizen ini? Ya kalau Ada yang ngomong kayak gitu tuh. Nah, jelasin Om. iya kan dari teman-teman sampai nangis waktu itu, sampai sedih waktu permasalahan di Lingga itu ada namanya Braga lah namanya itu. Aku di Jakarta, kita keluarga udah bubar, istri pulang kampung, udah nggak mau lagi bersama, udah minta cerai, ya kan? Dia telepon, kan, aku cuma ngasih beras 2 karung, telur 4 papan, Indomie 2 kardus, minyak goreng. Nah sampai sekarang saya ingat orang itu. Ini ada uang berapa lah temen kumpulin, ada 1.000 rupiah, 10.000 rupiah. Ya udah, yang terima anak saya di rumah. Gitu. Kadang-kadang juga gitu. Nggak tahu saya pulang malam, tiba-tiba di pintu itu digantungin Indomie 10 bungkus, 5 bungkus. Siapaan digantungin gitu. Besokannya dibilangin, lo udah makan Indomie? Itu dari gue. Oh iya makasih kawan. Nah, sampai segitunya dia tahu dapur saya itu nggak ada apa-apa. Iya kan? Akhirnya dia teman-teman yang apa namanya sejalan, tapi dia nggak bisa kayak kita gitu. Udah lo aja yang wakilin nih, gue kasih duitnya aja, gue kasih ini, lo yang maju gitu. Apa namanya sih, solidaritas ya? Iyalah. Gitu. Ya kan? Udahlah, gue cuman nyumbang lo Indomie, ya kan? Lo kan suka antem korupsi katanya. Gue cuman kasih beras. Nah, gitu. Kadang-kadang juga bayar rumah, bayar apa, listrik, ya kan lewat-lewat sampai disegel segala macam, ya tinggal WA, udah dibantu. Nah teman-teman itu kita catat orang-orang itu, teman-teman. Karena kalau yang ku dapat tadi dari cerita Om Mulkan kan, Ya, sampai Om sebenarnya bikin ini tuh gitu ya, cerita Iya. Om tadi ya kan. Itu kan aku ngeliatnya emang sebenarnya Om memang, kalau aku lihat bukan mau nyari duitnya sebenarnya, mau kayak ngasih jerak lu gitu ya. Gitu ya kan. itu permasalahannya. Karena kita udah ngalamin berapa kali kita ditangkap Bareskrim, ya kan. Nah, Sejago-jago gitu, sehebat-hebat kita, jagoan lah, preman besar lah. Tapi yang udah nama Bareskrim, kita langsung sejuk kaki kita. Waduh, lemah. Yang cuma kita cuma satu, Pak. Anak bini. Udah nggak ada yang lain lah itu. Wah, kita badan apa besar segala macem. Kalau udah tangkap aparat udah lemah. Walaupun kita benar posisi kita. enggak, berarti ini Om setuju dibilangin mereka kayak gitu. Om memang karena kan banyak orang-orang bilang aduh ada Mulkan. Ya itu kan hak mereka, nggak bisa kita bantah. Nah, sebenarnya yang gimana Om mau bilang kayak apa? Ya memang ada sesuatu yang bisa kita selesaikan secara, nah aparat hukum juga bilang ini SP3, kayak saya laporkan Masjid Tanjak kemarin, saya komplain kalau Bu Jaksa dengar hari ini saya ngomong, saya diundang, Bu kenapa di Masjid Tanjak di SP3. Nah, ada satu potong bait saya yang nggak terekam, ditegurlah bagian penyidik kemarin. Kenapa omongan bukan ini? Karena permasalahan itu bangunan segini besar dikalilah 15 juta per meter persegi, ada nilainya, ya kan? Nggak sampai 40 miliar.
Di situ nggak dapat di situ. Dia terfokus dengan retensi yang roboh atapnya. Itu masalahnya. Kenapa terburu-buru menuntaskan permasalahan Masjid Tanjak itu di SP3 kan. Walau alam biasa ya kan. Saya masih tetap percaya dengan aparat hukum kita. Ya kalau udah begitu kejadiannya kita mau bilang apa? Udah di SP3 kan. Gitu. Nah, untuk rumah ibadah kita jangan main. Bisa pecah perut kita kalau untuk menerima uang Rp1 dari masjid itu. Iya berarti, Haram. iya maksud aku berarti Om Mulkan emang sebenarnya bukan sekedar ngincar duit, bukan itu. Iya, bukan cari duit. Itu mah bonus ya. Emang benar-benar pengen memang. memerangi korupsi ya. Iya. Nggak tahu ceritanya gimana. Gimana Om? Tiba-tiba saya masih bertahan di sini di Batam, masih bisa hidup. Karena apa? Emang dari kecil kita harus susah. Orang bawah ya, orang miskin segala macam ya kan. Yang makan garam udah biasa, kita nggak kaget gitu. Karena dia ditempa dengan kemiskinan. Kita punya duit sebenarnya. Bisa beli pizza, bisa beli steak. Cuman emang karena ada kebiasaan nasi sama garam ya gitu. Jadi gini terus ya. Nggak ada. Jadi sampai pulang jam 2-3 malam tuh nggak bisa pulang sebelum saya pegang uang 20.000. Sampai segitunya. 20.000 itu 10.000 buat beli gorengan, 10.000 buat pegang saya, 10.000 gorengan tuh makan anak beranak sama anak istri. Makan nikmati gorengan itu. Nah, gimana permasalahan di situ kita bisa ini? Nah, ada satu saat orang nggak bisa bertahan. Terjadilah pembubaran kabinet antara saya dengan istri saya. Pembubaran kabinetnya Om ya. Nggak bertahan di situ. Nggak bisa. Lu pergi apa? Tukang-tukang lapor katanya. Ya kan? Itu Om gimana tuh Om? Nah, resiko. Berarti Om tetep ya? Karena Iya. Kenapa Om? Sudahlah. Iya. Oh, enggak maksudnya. Enggak juga sih Om. Ya, Bercanda. Memang nggak bisa. Mana, Memang udah bilang begitu. Udahlah, gue nggak mau lagi. Gimana caranya? Cuman ya itu. Enggak bisa juga Nggak Om. bisa juga. Kok Naluri ya? iya udah ada lagi ya. Saya sampai kesel ya. Udahlah, bikin surat ke Polres. Ya kan, pemberitahuan saya demo. Sendiri aja demo. Itu disaksikan dengan ratusan orang atau ribu orang itu. Sampai mana anggota? Nggak ada Pak, saya sendiri. Gokil. Sendiri aja. Ada videonya tuh, entah kemana karena Facebook saya udah hancur nih. Diacak-acak orang nggak tahu lah. Oh seperti hack Om. Ya itu ada videonya. Ya itu makanya tadi. Jadi sebenarnya belum terjawab tadi Om. Jadi emang nggak mikir duitnya kan Om? Ya enggak. Enggak kalian. Karena ini. apa? Ini dikerjakan tiba-tiba entah dari mana rezeki itu. Ya, nggak ada sebenarnya Om, nggak ada niat ngerampok ya Om ya. Iya. Saya antem ini tiba-tiba rezeki dari sini. Iya kayak gitu tadi penjelasannya tuh kayak gitu tadi ya. Kalian rangkum lah sendiri tuh Iya. gitu ya. Iya betul. Gitu. Ada yang simpati lah sama kita. Ya. Gitu. Ada, nggak sedikit banyak juga. Nah itu untuk menjadikan label anti korupsi itu. Om, berarti kan tadi Om cerita udah maaf nih Om. Iya. Udah sampai dikorbankan rumah tangga. Iya. Kabinet bubar nih tadi Om bilang kan. Terus mungkin banyak lagi tapi Om masih bertahan nih kan Om. Masih sampai sekarang. Nah, Om pernah tak maksudnya jadi kesel gitu loh gara-gara maksudnya Enggak. maksudnya aduh aku harusnya udah jadi Nggak ada. anak Penyesalan band aja lah udah gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Malah. Tapi enggak kan tadi Om bilang Om udah mau berhenti gitu loh. Iya. Sebenarnya udah dari dulu udah saya utarakan sama teman-teman itu. Udahlah, gue mau buka ayam penyet aja. Cuman nggak ada yang mau kasih modal. Nah, kayak gini kan Om udah. Ya akhirnya saya wujudkan. Ya. Dapat dari komisi apa jual ini apa ada komisi sekian persen kumpulin. Nah, ada jual beli mobil lah apa kawan kan ada jual beli kapling kita dikasih. Oh dari situ tuh ya dari modal situ. modalnya tuh dari situ apa ya. namanya ngobek itu kan. Iya. Jual beli mobil apa ada duit 5 juta ya buang ke sini. Ya maksudnya kan gini Om, berarti kan Om kalau nggak ngincar duitnya berarti demo-demo teriak-teriak nggak ada duitnya. Memang
memang bener-bener nggak ada masalah. hati nurani nih Om. Iya, nggak ada Cek. masalah. Jadi Iya. permasalahan kan sampai aduh lupa banyak permasalahannya yang kita angkat. Ya kita segel lah gedung dewan itu permasalahan kan. Sampai saya kesel karena masalahnya di dalam itu nggak bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Itu aja. Batam ini bukan apa ya, memang negara kita udah gini lah, susah. Jadi udah kita milih partai bukan milih rakyat lagi, karena negara ini pemilik partai, nggak bisa kita pungkiri sih. Jadi ya lewat jalurnya masing-masing lah berjuang. Nah, intinya cari selamat masing-masing gitu. Jadi gitulah akhirnya Om ya. Iya. Harapan Om untuk maju 2024 Om. Ya kita nunggu itulah anggaran. Anggaran Om ya. Nah, anggaran ada maju. Entah Mungkin kayak apa Batam ini kita lebih maju lah. Kayaknya. Ya ngapain kita urus apa lagi? mungkin buat para pemirsa Ngop Sendrol yang nonton, siapa tahu Ya. ada yang simpatik kan gitu Om kan. Ya. Kalian hubungi Om Mulkan di sini. Di Facebooknya nih. Facebook. Facebook. IG ada juga Om ya. Ada. IG-nya. 2024 tetap kami dukung Om. Iya. Siap. Oke. Kasih banyak. Makasih banyak Om ya. Siap. Akhirnya jangan lupa like, share, subscribe. Yang sudah subscribe, jangan lupa sebarkan ke kawan-kawan kalian karena Ya. takut kawan-kawan kalian juga diomongin di sini.